Cerita misi pada Sabat ke-12 Triwulan 4 tahun 2020 berjudul Rasa Sakit yang Manis. Diceritakan oleh Marilyn Kamei dari India. Marilyn belajar di sekolah Masai Advent hari ke-7, jadi dia tidak pernah memiliki masalah dalam memelihara Sabat. Tetapi dia harus mengikuti ujian akhir di pusat ujian pemerintah di luar kampus. Ketika dia pergi untuk mengikuti ujian, dia mengetahui bahwa satu ujian hanya dapat diambil pada hari Sabat. Marilyn tidak tahu harus berbuat apa. Seorang guru bersimpatik di pusat ujian pemerintah mempunyai solusi. Dia menyarankan agar Marilyn meninggalkan gereja beberapa menit pada hari Sabat pagi dan datang ke pusat ujian pemerintah. Dia bisa menuliskan namanya di kertas ujian dan kemudian kembali ke gereja. Ujian itu opsional, jadi Anda bisa gagal tanpa kesulitan, kata guru itu. Tetapi kamu harus menerimanya. Jadi datang saja, tulis namamu dan kembali ke gereja. Gagasan itu menggoda. Marilyn harus mengikuti ujian untuk naik ke kelas berikutnya. Tetapi dia merasa tidak benar datang ke pusat ujian pada hari Sabat, bahkan hanya untuk menulis namanya. Tidak ada perbedaan antara mengikuti ujian pada hari Sabat dan pergi ke pusat ujian untuk menulis nama saya pada hari Sabat, kata Marilyn. Bahkan jika saya gagal nilai saya tahun ini, saya akan tetap memelihara Sabat. Marilyn menerima semua ujian lainnya dan menerima nilai yang bagus. Tetapi dia melewatkan ujian pada hari Sabat. Akibatnya, dia tidak lulus nilai. Dia harus mengulang kelas yang sama tahun ajaran berikutnya. Ayah senang bahwa Marilyn memilih untuk setia kepada Allah dan Sabatnya. Dia tahu bagaimana perasaannya. Bertahun-tahun sebelumnya ketika dia di sekolah, dia juga harus mengulang kelas karena dia menolak untuk mengambil ujian pada hari Sabat. Tetapi dia khawatir bahwa Marilyn mungkin menghadapi masalah Sabat yang sama tahun depan. Ayah membawa Marilyn ke tempat sepi untuk berbicara. Dia mengingatkannya bahwa dia harus mengulang nilai karena ujian hari Sabat. Tuhan mencintaimu, dan Dia memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk membantu anak-anaknya, kata ayah. Marilyn memegang tangan ayah ketika dia berbicara. Kemudian tiba gilirannya untuk berbicara. Ayah jangan khawatir, katanya. Tadi malam aku berterima kasih pada Tuhan atas pengalaman ini. Kata-katanya mengejutkan ayah. Dia melanjutkan. Ketika saya masih sangat kecil, saya mendengar laporan misi tentang anak laki-laki dan perempuan yang melewati masa-masa sulit karena mereka tidak ingin melanggar hari Sabat, katanya. Saya mengagumi mereka. Sekarang Tuhan telah memberi saya kesempatan tidak hanya untuk mengagumi keputusan mereka, tetapi juga untuk merasakannya secara pribadi. Itu adalah rasa sakit yang manis. Ayah tidak bisa diam lagi. Marilyn, kerugian ini adalah keuntungan, katanya. Dia mengangguk. Saya memiliki lebih banyak sukacita daripada kekecewaan, katanya. Terima kasih ayah, karena telah menunjukkan padaku pentingnya Sabat Tuhan. Ayah dan Marilyn bertelut untuk bersyukur kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa pengalaman itu adalah hadiah dari Tuhan. Tahun
Tahun ini Marilyn mengulang kelas yang sama. Dia tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi dengan ujian terakhirnya. Yang dia ingin lakukan adalah mematuhi Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan akan melakukan sisanya. Anak-anak, 3 tahun lalu bagian dari persembahan Sabat ke-13 membantu membangun asrama anak laki-laki dan perempuan di sekolah Marilyn, Nagaland Adventist School di Dimapur, India. Terima kasih telah membantu sekolah berkembang sehingga lebih banyak anak dapat belajar tentang Tuhan dan Sabat-Nya.